Sebut Rusia gunakan perisai nuklir di Ukraina. Menlu AS menyebut lampaui penggunaan perisai manusia. Amerika Serikat mengatakan Rusia menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar Ukraina sebagai perisai nuklir dengan menempatkan pasukan di sana, mencegah pasukan Ukraina membalas tembakan dan mempertaruhkan kecelakaan nuklir yang mengerikan. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Washington sangat prihatin bahwa pembangkit Zaporizhzhia yang dituduh Rusia menembakkan peluru di dekat lokasinya pada Maret sekarang menjadi pangkalan militer Rusia yang digunakan untuk menembaki pasukan Ukraina di dekatnya. Tentu saja Ukraina tidak dapat membalas, karena jangan sampai ada kecelakaan mengerikan yang melibatkan pembangkit nuklir, kata Blinken kepada wartawan setelah pembicaraan non-proliferasi nuklir di PBB di New York, melansir Reuters 2 Agustus. Tindakan Rusia melampaui menggunakan perisai manusia, kata Blinken menyebutnya sebagai perisai nuklir. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina Mykola Tarchevsky mengatakan, tindakan bersama yang kuat diperlukan untuk mencegah bencana nuklir dan menyerukan masyarakat internasional untuk menutup langit atas pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina dengan sistem pertahanan udara. Terpisah, misi Rusia untuk PBB di New York menolak keras tuduhan yang disampaikan oleh Menlu Blinken. Kami berulang kali menyatakan bahwa tindakan angkatan yang bersenjata kami sama sekali tidak merusak keamanan nuklir Ukraina atau menghambat operasi rutin PLTN atau pembangkit tenaga nuklir, bantah misi Rusia di PBB dalam sebuah pernyataan. Dikatakan satu-satunya tujuan pasukan Rusia mengambil alih Zaporizhzhia adalah untuk mencegah formasi nasionalis Ukraina dan tentara bayaran asing memanfaatkan situasi saat ini di Ukraina untuk melakukan provokasi nuklir dengan konsekuensi yang paling tidak terduga. Diketahui invasi Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina pada 24 Februari telah memicu konflik terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, menewaskan ribuan orang, menggusur jutaan dan meninggalkan sebagian besar Ukraina dalam puing-puing. Sejak invasinya di Ukraina, Rusia masih terus melakukan serangan brutalnya hingga menewaskan banyak korban baik warga sipil maupun pasukan militer Ukraina. Akibat serangan brutal yang diluncurkan oleh Rusia itu, banyak negara seperti Amerika Serikat turut membantu Ukraina dalam melakukan perlawanan dengan Putin. Karena didukung oleh banyak negara pemerintah Rusia, Putin tidak mau gigit jari atas kekalahannya dari Ukraina hingga kembali gunakan tangan besinya untuk meluncurkan nuklir. Sebelumnya Putin mengaku bahwa pilihan peluncuran nuklir bukanlah hal yang tepat. Namun pernyataannya itu sangat kontras dengan tindakannya saat ini, di mana diketahui Putin secara diam-diam merencanakan peluncuran nuklir. Dilansir dari Newsweek, kekhawatiran tentang Rusia yang menggunakan senjata nuklir telah tumbuh dalam beberapa bulan terakhir di tengah perang Rusia-Ukraina. Para ahli juga mengatakan Putin dapat memerintahkan penggunaannya untuk mencapai kemenangan yang lebih cepat karena militernya telah berjuang untuk mencapai tujuan utamanya. Pada bulan-bulan sebelumnya, sekutu Putin dan televisi pemerintah Rusia yang bersekutu dengan Kremlin telah menggunakan ketakutan akan serangan nuklir untuk mengajak Barat, serta mencoba mengancam para pemimpin dunia yang mendukung Ukraina. Ketika Putin pertama kali meluncurkan perang di Ukraina pada 24 Februari, Putin telah memperingatkan bahwa setiap upaya oleh negara lain untuk mengganggu invasinya akan mengarahkan pada konsekuensi yang belum pernah ditemui dalam sejarah. Dan saat ini, televisi pemerintah Rusia yang didukung oleh Kremlin telah menjadi platform yang sering membahas prospek perang nuklir, di mana pembawa acara pro-Putinnya sering berbicara tentang kemungkinan nyata Rusia menggunakan senjata nuklir. Pada bulan Juni, tokoh televisi negara Rusia, Vladimir Solovyov, memperingatkan akan ada serangan nuklir besar-besaran yang hanya muatan yang akan bertahan jika Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO terus mendukung Ukraina. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengingatkan kesalahpahaman dapat memicu bencana nuklir. Bahaya itu sedang mengintai dunia. Hari ini bencana nuklir bisa saja terjadi dengan hanya dipicu satu kesalahpahaman, satu miskalkulasi, ujar Guterres pada pembukaan konferensi Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir atau NPT ke-10 di New York, Amerika Serikat. Pernyataan disampaikan di saat AS, Inggris, dan Prancis mendesak Rusia untuk menghentikan retorika dan perilaku berbahaya seputar senjata nuklir. Guterres mengingatkan dunia menghadapi sebuah bahaya nuklir yang belum pernah dilihat lagi sejak Perang Dingin, menyinggung mengenai serangan Rusia di Ukraina serta ketegangan di semenanjung Korea dan Timur Tengah. Guterres khawatir
Berbagai krisis yang melibatkan elemen nuklir dapat meningkatkan ke level berbahaya. Kita relatif beruntung sejauh ini, tapi keberuntungan bukan sebuah strategi, bukan juga sebuah perisai dari ketegangan geopolitik yang berpotensi berujung pada konflik nuklir sambungnya. Ia menyerukan negara-negara di dunia untuk menempatkan rasa kemanusiaan di sebuah jalan baru menuju sebuah dunia yang terbebas dari senjata nuklir. Januari lalu, 5 anggota Dewan Keamanan PBB yakni AS, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Prancis bertekad mencegah diseminasi lebih lanjut dari senjata nuklir.